Justru VinFast awalnya tau nggak mobil pertamanya? Apa? BMW F10, VinFast Lux E namanya. Hah? F10 Rebadge? awalnya dia nggak bikin listrik, dia bikin bensin dulu. Oh, rebadge dari BMW? Iya, pinter gue bilang. Wah, keren banget. Ada dua. Boleh. Ada yang Lux E sama yang Lux SE. Kalau SE itu yang X5-nya. Yang lu punya. Oh, iya. Nah, lu kalau mau unik tuh mukanya lu ganti VinFast. Wah, ada ini ada Mukanya emblem begini. ya? Mukanya yang muka VinFast. Oh. Keren loh. Gue waktu ke Vietnam tuh sering banget lihat yang produk-produk awalnya itu ya. Keren sih. Gue bilang nyambung desainnya. Oh. Kayak gitu sih. Oh, justru dari rebadge BMW dia. Iya, makanya gue bukan lumayan ya. Gue appreciate banget karena mereka berani ngambilnya patokannya tuh brand Eropa dulu. Pasti ada sharing knowledge kan. Iya, gitu kan. betul. Ya kita tahu lah ya. Eropa memang kalau soal engineering kan dari dulu udah unggul. Iya. Jadi Jerman gitu ya. Starting point dari situ menurut gue bagus. Iya. Gitu. Tapi gila sih. Boleh juga sih gerakannya VinFast. Boleh. Masif banget. Tiba-tiba yang baru keluar apa tuh? Yang itu? Limo Green. Kalau versi ininya MPV 7. Iya. 7 seater. Iya. Itu kunci sukses mau jualan di Indonesia banget sih. Asli. 7 seater. Udah. 7 seater 3 baris. Udah itu kunci mau jualan mobil sukses di Indonesia. Lu berarti kalau misalnya kebayang dong kalau misalnya one day nanti di Indonesia tuh 5 tahun lagi tuh pergerakan mobil listrik kayak gimana? Wah, ini sih selama aturannya masih benar-benar didukung ya. Jadi kayak kita kan TKDN segala gitu ya, kandungan dalam negeri. Selama itu masih konsisten sih perkembangannya bakal masif sih. Apakah pemerintah harus memberikan subsidi itu lagi? Katakan dicabut kan subsidi kan? Ya, yang harusnya enggak juga sih ya kalau menurut gue ya. Dicabut nggak dicabut sama aja menurut lo? Yang dicabut itu kan kalau syarat TKDN-nya nggak memenuhi syarat tertentu kan, berapa persen gitu. Ya mungkin kalau misalkan selama pabriknya komit mau bikin pabrik di sini gitu ya, dan mempekerjakan orang-orang juga, sekalian sharing ilmu juga. Menurut gua memang itu butuh proses sih, butuh waktu yang lama. Jadi ya udah, menurut gua ini udah keputusan yang oke sih sebenarnya sih. Sama gitu. satu lagi sih menurut gue ya, harusnya nih ya, harusnya udah kayak Indomaret. Atau di tiap Indomaret ada charger. Iya. Itu kendala yang paling utama menurut gue, chargeran sih. Sampai ada etikanya kan kalau sekarang, tau nggak? Etika tidak tertulis. Apa kayak gimana? Kalau ngecas di SPKLU itu maksimal 80% kata orang-orang. Jadi jangan lebih dari itu kan. Kalau ngecas ke 80 tuh cepet kan? Ya. Ultra fast charging kan? Dari 80 ke 100 kan dia trickle tuh, udah turun KW-nya, dayanya. Nah itu ada etika tidak tertulisnya gitu. Jadi supaya orang nggak nunggu lama-lama. Gitu. Iya, karena banyak kali juga yang antri. Iya, kalau stasiunnya udah banyak, harusnya udah nggak ada drama-drama kayak gitu ya. Iya. Lagi kan keperluan orang kalau misalkan dia perlu jalan jauh gimana? Iya. Masa nggak boleh dipenuhin gitu? Tapi bener sih cuy, tiap Indomaret harusnya ada ya. Harusnya ada. Buat listrik, buat mobil listrik sama motor listrik. Iya. Itu kayaknya kalau ada itu, kayaknya orang-orang juga mungkin tidak akan skeptis lagi kali ya. Iya. Benar. Karena pengennya kemudahan. Karena menurut gue kalau orang mau transisi ke mobil listrik tuh harus cobain sih. Kalau memang kita lihat dari luar, gue juga dulu pandangan gue sama mobil listrik sempit banget. Iya. Enakan bensin lah, tinggal colok 5 menit kelar jalan lagi gitu kan. Tapi sekarang ini memang harus cobain dulu sih. Ternyata se-convenient itu buat dipakai dalam kota gitu. Gua tadi skeptis juga, tapi berkat Ellison, terima kasih. Ellison sangat persuasif gitu. Persuasif. Ellison, senang ngobrol dengan Ellison. Jadi kayak Far cobain, kayak oke, siap. Buat Ellison apa sih yang enggak ngobrol? Ada, masuk. Siap, ready Ellison. Ini jokes internal banget ya. Jokes internal ya. Ellison tuh orang VinFast by the way. Dia tuh sangat inilah ya udah coba Far mobil VinFast kayak gimana, mantap. Iya. Kamu mesti cobain dulu, benar. Iya, jadi kita ya coba-cobain buat dalam kota. Menurut gua VF3 ini secara dimensi sangat-sangat kompak banget. Ya. Iya, dan kalau buat harian tuh dalam kota sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup. Dan dia juga udah support fast charging loh. Asli. Biasanya kecil-kecil nggak support fast charging. 10-70% tuh cuma setengah jaman lah. Yes, benar. Iya, udah aman.